Selamat beraktivitas dimanapun panjenengan berada. Nah, pada kesempatan kali ini, waktu itu saya itu hari Minggu, hari libur juga itu. Nah, saya itu kepikiran untuk berburu atau berpetualangan. Nah, itu saya dengan teman saya itu, saya berdua. Saya ingin berburu atau berpetualang itu mencari kayu stigi. Nah, waktu itu saya sudah rencanakan Minggu pagi itu saya berangkat. Itu tujuan saya itu di Bukit Parangtritis ya, karena kan kayu stigi sendiri di dekat-dekat pantai. Nah, itu saya berangkat itu sampai di lokasi itu di Bukit Parangtritis ya itu. Itu saya belusukan ya itu, karena ya hutan. Nah, saya belusukan. Nah, saya cuman iseng-iseng aja ingin petualangan gitu ya. Saya belusuk. Nah, untuk motor saya juga saya belusukan di tempat yang aman lah itu. Saya berjalan dengan teman saya. Wah, itu saya sudah berjalan sampai jauh sekali itu. Jadi saya dari jalan raya sampai belusukan itu sampai ingin di dekat pantai itu loh. Ya, saya perkirakan itu di atas pantainya itu. Itu sangat jauh sekali itu. Itu nggak sampai-sampai. Jadi sampai sekali itu. Nggak sampai di atas pantainya. Nah, di situ saya juga mencari-cari kayu langka. Nah, saya pikir kan di kawasan itu masih banyak kayu langka ya. Ternyata itu susah sekali untuk carinya. Dan itu juga jauh sekali itu jaraknya itu. Dan tidak menemukan juga kayu stigi. Ternyata kayu stigi itu sangat langka sekali teman-teman, memang langka. Nah, di sana juga saya dengan teman saya itu juga menemukan pohon tesek itu, tapi kecil ya. Pohon tesek itu juga sangat langka sekali itu ya, juga termasuk kayu bertuah itu, tapi pohonnya itu cuman kecil ya. Jadi mungkin batangnya cuman seginian, tapi tinggi. Ini kayu tesek ini tuh untuk mencari langka itu sangat susah di sana juga. Lalu saya di sana cuman menemui pohon-pohon kayu songgolangit ya. Jadi untuk kayu songgolangit ini sendiri banyak sekali di sana. Nah, kayu songgolangit ini sendiri itu pohonnya tinggi sekali. Jadi lurus, kayunya itu lurus. Jadi pangnya itu hampir sedikit lah. Jadi kayunya itu lurus-lurus gitu. Dan itu sangat banyak kayu songgolangit. Nah, di sana juga ada kerajaan monyet juga ya. Di sana monyetnya sangat banyak sekali. Saya di perjalanan itu monyetnya sangat banyak. Itu ya agak-agak takut gimana gitu. Tapi saya tetap
terabas saja karena ya apa ya, ingin berpetualang itulah. Nah di sana perjalanan terus. Nah itu apa ya, itu pagi ya, itu saya di sana itu berangkat pagi itu sampai sore hari itu ya, itu saya perkirakan 1 hari lah sampai sore itu ya, mungkin jam 5-an lah, jam 5-an itu masih di tengah hutan itu. Dan apa ya, saya cuman was-was dengan monyet karena sangat banyak sekali di sana monyet. Jadi apa ya, jarak berapa ya, jarak 5 meteran lah, jarak 5 meteran itu. Jadi monyet-monyet berkeliaran gitu, tapi ya saya tidak mengganggu, cuman apa ya, cuman lewatin aja karena ya takut lah karena sangat banyak sekali, jadi bergerombolan gitu. Nah waktu itu kan apa ya, sudah lelah lah, itu sudah apa ya, sudah puas karena ya itu rasa penasaran ingin mencari kayu bertuah ya, saya jelajahi juga. Rasa puas itu lanjut perjalanan pulang ya, itu pulang itu suasana sudah menjelang malam gitu, sudah menjelang petang lah, itu gelap waktu itu. Saya dengan teman saya tuh untuk menuju ke jalan raya itu lari, jadi dari hutan itu lari terus karena apa ya, wah suasananya itu sangat mantap itu. Kalau di hutan atas Parangtritis itu memang masih sejuk ya hawanya itu, dan sangat rungkut lah, jadi pepohonan sangat rungkut sekali di sana. Dan apa ya, ya untuk pulangnya sendiri nggak bawa kayu ya, tidak mendapatkan juga ya, mungkin cuman mendapat pengalamannya itu juga, bahwa di sana kayu-kayu langka masih sulit juga, dan apa ya, masih ada kerajaan monyet juga di sana, banyak sekali itu, bergerombolan. Nah itu juga perjalanan menuju ke jalan raya itu ya masih lumayan jauh lah itu. Nah itu hujan itu teman-teman, hujan ya lumayan deras lah itu, tetapi tetap berlanjut. Waktu itu tidak sempat membuat video juga karena apa ya, tidak kepikiran juga karena ya situasinya itu, hutannya itu ya sangat ekstrim juga karena apa ya, itu kan tempatnya jurang-jurang ya, jadi jurang-jurang gitu, tidak sempat membuat video juga. Nah untuk suatu saat itu juga di daerah sini kan masih pegunungan juga ya, masih pegunungan. Nah itu saya juga apa ya, di warga sini saya melihat pohon, wah ini kok kayak pohon kayu songgolangit ya, kayak sik ning ngendi dhuwur Parangtritis gitu. Nah waktu itu saya tembusi pemiliknya untuk saya beli. Nah itu ternyata boleh juga. Nah itu, nah untuk kayunya sendiri itu apa ya, seperti cendana ya,
jadi kayunya itu putih, seratnya itu juga ulet atau padat juga, yaitu kayu Songgolangit. Dan saya juga masih mencari tahu oleh pemiliknya juga itu, kalau pemiliknya ngarani itu kayu legaran Mojopahit ya. Nah itu kayu legaran Mojopahit. Nah untuk kayunya sendiri itu juga pahit itu teman-teman. Jadi kayunya itu saya saya cokot atau saya rasakan itu pahit ya kayunya itu. Ya mungkin itu masih masih ada unsurnya dengan mungkin zaman kerajaan Majapahit ya itu, karena kayunya itu dinamakan legaran Mojopahit ya, itu juga lumayan langka itu. Jadi tidak di sembarang tempat itu ada pohon itu biasanya di pegunungan. Nah setelah saya angkut itu dan saya buat warangka itu, karya pertama itu saya pasangkan di Facebook itu, ada yang minat itu. Nah itu pertama kali yang membeli itu kolektor Gresik itu. Nah itu karya pertama itu. Nah, untuk tua kayu Songgolangit ini sendiri saya belum menguji ya, belum mencobanya. Nah untuk kayu legaran Mojopahit ini sendiri kayunya putih seperti cendana, itu juga membawa vibrasi bersih ya tentunya. Untuk tuahnya itu masih saya dalami itu. Nah untuk kayunya ini sendiri kebetulan itu saya dapatkan di penduduk itu, tempatnya pohonnya itu di dekat kuburan ya itu, di dekat kuburan itu. Nah untuk asal usul nama dari kayu Songgolangit ini sendiri, karena pohonnya itu berbeda dari yang lain ya. Jadi pohonnya itu lurus, jadi lurus, dari sekian pohon itu berbeda. Pang-pangnya itu, rantingnya itu hampir sedikit ya, jadi menjulang tinggi. Nah itu dari asal usul kayu Songgolangit. Nah kalau sekarang yang masih banyak ditemui itu pule ya, pule legaran. Tapi kalau pule legaran itu berbeda, masih berbeda. Jadi nek pule itu kayunya lebih empuk, lebih lebih ringan lah, lebih lunak gitu. Jadi saya juga pernah membuat warangka untuk dari kayu pule itu, biasanya untuk taman ya, untuk taman-taman itu. Dan pule sendiri itu kayunya itu agak kuning, agak kekuningan. Nah untuk kayu Songgolangit itu agak putih, menyerupai cendana, hampir seperti cendana.